Di obrolan sebelumnya, di saat Zuge Yongyong berkata jika Somun berada di pihak istana Pacheon, Namgung Jin-ah memotong perkataannya, kalau itu tidak mungkin, karena itu tidak mengubah kalau Somun adalah pahlawan dari keluarga Namgung, dan jika terjadi sesuatu terhadapnya, Namgung Jin-ah berkata kalau dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membelanya. Lalu, Zuge Yongyong bertanya, orang seperti apa Somun itu? Dan Namgung Jin-ah pun berkata, kalau dia adalah seorang pahlawan, yang menjunjung tinggi keadilan, bahkan kecerdasannya pun di atas rata-rata, dan jika Somun tidak kembali ke kampung halamannya dan tinggal di China, Namgung Jin-ah berkata kalau sejarah Murim harus ditulis ulang. Di tempat lain, tepatnya di ruangan keluarga Dang, terlihat Dang Munchon yang sedang berbincang dengan Dang Munseong setelah mengetahui kejadian yang terjadi terhadap Dang Ilgi karena ulah Somun. Dang Munseong pun bertanya kepada kakaknya tersebut, apa yang harus mereka lakukan, dan Dang Munchon pun berkata, kalau dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu, Dang Munseong berkata, kalau Dang Ilgi terluka parah, dan Dang Munchon pun memakluminya, karena apa yang sudah alami pasti akan melakukan hal tersebut kepada orang yang menyiksanya. Kemudian, Dang Munseong berkata, kalau jika hal tersebut adalah permulaan untuk mengejar keluarga Dang, apa yang harus mereka lakukan? Dan Dang Munchon pun masih berkata, kalau tidak ada yang bisa dia lakukan jika memang Somun bersikeras untuk mengejarnya dan Dang Sohi. Dang Munseong yang tak terima dengan hal tersebut pun berkata kepada kakaknya tersebut, karena situasinya sudah begitu, dia pun mengusulkan untuk mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Somun sebelum dia datang ke tempat koalisi Murim, sehingga membuat kakaknya tersebut pun terkejut dengan apa yang adiknya bicarakan. Karena kejadian tersebut akhirnya terjadi, Dang Munchon berkata itu adalah karena balasan kepada mereka atas apa yang sudah mereka lakukan, dan mempertanyakan kenapa adiknya tersebut memikirkan hal tersebut. Dang Munseong pun berkata kembali, meski Somun adalah ahli seni bela diri yang luar biasa, dia tidak akan bisa melawan racun keluarga mereka, tetapi, Dang Munchon berkata kalau mereka tidak bisa melakukan hal tersebut, bahkan meski mereka mempunyai kesempatan seperti itu, Dang Munchon berkata kalau mereka tidak harus melakukan hal tersebut. Kemudian, Dang Munseong berkata, kalau di saat Somun datang, mereka tidak tahu kerendahan hati apa yang akan Somun berikan. Dan Dang Munchon yang mengerti apa maksud adiknya tersebut, meski begitu, mereka sedang melawan istana Pacheon. Jadi dia berpikir kalau nanti terjadi sesuatu yang sangat kacau, para pemimpin koalisi Murim pasti akan membantu mereka untuk menghindari skenario terburuk yang mungkin terjadi. Kemudian, dia pun bertanya tentang keadaan anaknya Dang Sohi kepada adiknya tersebut, dan Dang Munseong pun berkata, kalau Dang Sohi sedang berada di kamarnya, dan setelah mendengar hal tersebut, ayahnya pun merasa kasihan kepada anaknya tersebut, karena dia pikir, kalau Dang Sohi lah yang paling terguncang dengan berita kehadiran Somun. Di tempat lain, di tempat Somun dan Chunha berada, Somun pun menunjuk ke sebuah tempat, kalau itu adalah Gunung Hua yang mereka tuju. Dan karena jaraknya sudah dekat, Somun pun mengajak Chunha untuk beristirahat sebentar, dan ketika melihat Chunha kelelahan, Somun pun berkata kepada istrinya tersebut, kalau dia akan membelikan kuda untuk perjalanan mereka selanjutnya, dan Chunha pun tak mempermasalahkan hal tersebut, karena dengan berjalan kaki, dirinya bisa melihat-lihat suasana yang indah. Namun tak berselang lama, Somun yang menyadari kalau ada orang yang mengintainya, dia pun mempertanyakan identitas orang tersebut, dan salah satu dari mereka yang bertanya apakah yang ada di depannya adalah Elji Somun. Somun pun langsung mengambil panahnya serta mengetahui kalau mereka berjumlah 3 orang, dengan letak mereka yang di kiri 1, dan yang di kanan 2 orang. Mereka yang tak mau menunjukkan dirinya meski sudah Somun katakan kalau dia tahu di mana mereka bersembunyi. Akhirnya Somun pun menembakkan tembakan panah tak berbentuk kepada seseorang yang bersembunyi di sebelah kiri. Tetapi orang tersebut bisa menghindari serangan tersebut, dan karena hal tersebut, Somun pun melancarkan tembakannya kembali. Namun saat tembakannya tersebut melesat ke arah orang tersebut, ternyata itu adalah Sang Cui Gae. Lalu dia pun merunduk untuk menghindarinya, kemudian Somun pun menyuruhnya untuk berhati-hati, karena tembakan tersebut adalah tembakan panah yang dipandu Ki. Sehingga tembakan tersebut kembali dan mengejar Sang Cui Gae, dan sebelum tembakan itu mengenainya, Sang Cui Gae pun melompat ke balik pohon yang berhasil menahan tembakan tersebut. Kemudian,
Dia pun berkata kepada So-mun, bagaimana So-mun bisa menembakkan tembakan tersebut dengan kekuatan seperti itu. Dan So-mun pun tertawa, serta berkata kalau itu adalah hal yang wajar, karena mereka sudah membuat lelucon berbahaya terhadapnya, dan setelah mereka menunjukkan diri di depan So-mun, mereka pun berlari satu sama lain, dan berpelukan untuk menunjukkan rasa senang mereka setelah lama tidak bertemu. Setelah itu, Hyung Jo-mun pun bertanya tentang gadis yang datang bersama So-mun, dan So-mun pun berkata, kalau gadis tersebut adalah istrinya, sehingga membuat mereka terkejut, dan langsung menghampiri Chun-ha. Lalu, Chun-ha pun memperkenalkan diri kepada mereka, dan mereka pun melakukan hal yang sama. So-mun yang menghampiri mereka pun berkata, kalau Chun-ha adalah orang yang menyelamatkannya saat dirinya terluka parah, serta berkata kalau dia sudah melangsungkan acara pernikahan, dan mereka pun menyelamati apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. Dan di sisi lain, Sang Cui-gai yang polos pun berkata kepada So-mun, bagaimana dengan nasibnya Namgung Hye? Namun sebelum menyebut nama Hye, dia pun dihentikan oleh Hyung Jo-mun. Dan ketika bertanya apa yang sudah Hyung Jo-mun lakukan, Hyung Jo-mun pun berkata, kalau Sang Cui-gai harus berpikir terlebih dahulu sebelum berkata. Dan ketika merenung sebentar, dia pun akhirnya sadar, kalau situasi tersebut tidaklah tepat. Di perjalanan menuju tempat koalisi Murim, Goak Geom-myung berkata, kalau So-mun mungkin tidak tahu betapa terkejutnya dirinya ketika mendengar kabar kalau So-mun telah meninggal, dan karena hal tersebut, Goak Geom-myung berkata kalau dia sudah berniat menyerang ke Istana Dang, namun Hyung Jo-mun menghentikannya dengan segala cara. Dan So-mun yang mendengar itu pun meminta maaf kepada mereka, karena gara-gara dia, mereka menjadi menderita, namun Hyung Jo-mun berkata, kalau yang lebih menderita adalah So-mun sendiri. Kemudian, Goak Geom-myung berkata kembali, kalau dia mendengar, So-mun dengan kejam memukuli Dang Il-gi. Kemudian bertanya, apa yang akan So-mun lakukan, dan So-mun pun berkata, kalau masih ada urusan yang harus ia selesaikan. Goak Geom-myung bertanya kembali, apakah itu artinya So-mun akan melawan Istana Dang? Dan So-mun pun menjawab, kalau jika itu harus, dirinya tidak punya pilihan selain melawannya, tetapi, Sang Cui-gai berkata, kalau lawannya adalah Istana Dang, dengan pertarungan yang akan datang melawan Istana Pacheon, klan dan faksi lain tidak akan hanya menonton saja. Kemudian, Hyung Jo-mun bertanya, apa yang diinginkan So-mun dari keluarga Dang? Dan So-mun pun berkata, kalau harga hidup harus dibayar dengan setimpal. Lalu, Hyung Jo-mun bertanya kembali, hidup siapa yang So-mun inginkan? Dan So-mun berkata, kalau dia hanya ingin nyawanya Dang Sohi. Hyung Jo-mun yang mendengar itu pun berkata, kalau pemimpin Istana Dang tidak akan hanya diam melihat nyawa putrinya direnggut, dan jika pemimpin istana mengambil tindakan, begitu juga semua orang dari Istana Dang, maka itu akan menjadi perang habis-habisan dengan mereka. Dan meski Istana Dang bersalah, Hyung Jo-mun berkata kalau So-mun harus menjadi orang yang lebih berhati besar, dan meskipun jalan cahaya memahami situasi So-mun, Hyung Jo-mun berkata kalau koalisi Murim akan mengambil pihak Istana Dang jika ada perkelahian. Meski So-mun telah berkontribusi dan membuat nama untuk diri sendiri, itu tidak akan mengubah fakta kalau mereka akan memihak kepada Istana Dang, dan faksi Gunung Hua, keluarga Huanbo, dan keluarga Namgung akan sulit dikalahkan. So-mun yang mendengar itu pun berkata, kalau situasi tersebut nantinya akan terjadi, So-mun berkata kalau dia tidak akan menghindari perkelahian tersebut. Kemudian, Hyung Jo-mun berkata, apakah So-mun benar-benar akan melawan seluruh jalur cahaya sendirian? Serta berkata, apa yang So-mun dapatkan sebagai balasannya? Dan So-mun pun berkata, kalau dia tidak mencoba mendapatkan apapun. Kemudian Hyung Jo-mun berkata kembali, kalau So-mun harus membunuh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, bahkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Dang akan menjadi korban. Kemudian bertanya, apakah itu yang So-mun inginkan? Dan bagaimana dengan orang-orang yang menghargainya, tetapi harus melawan So-mun? Dan mungkin So-mun akan melawan murid-murid dari faksi Gunung Hua dan sekte pengemis. Juga, Hyung Jo-mun berkata kalau mungkin So-mun akan melawannya. Goak Geom-myung
atau Sang Cui Gae dan banyak lagi. Hyung Jomun berkata kembali, jika memang itu terjadi, bisakah Somun membunuh semua orang termasuk mereka bertiga? Dan jika Somun mati, menurut Somun, bagaimana perasaan orang-orang yang menghunus pedang melawannya? Serta, bagaimana dengan Chunha? Apakah Somun memikirkan istrinya yang akan ditinggal sendirian jika Somun mati? Dan meski Hyung Jomun berkata kalau dia memahami apa yang Somun alami, tetapi rencana balas dendamnya akan merugikan berbagai pihak. Kemudian Goak Geom-myung menambahkan, kalau setelah kejadian Somun di kediaman Dang, Istana Dang juga belum dalam posisi yang aman, ditambah pemimpin Istana Dang dan Nona Sohee telah berjuang secara mental, karena tetua Dang Chonho menyuruh mereka bunuh diri untuk menebus apa yang telah mereka lakukan. Lalu Hyung Jomun berkata kembali, kalau ketika tetua Dang Chonho mendengar bahwa Somun kehilangan nyawa saat pergi ke kediaman Dang, dirinya mencoba memenggal kepala putra dan cucunya dengan marah. Tetapi, tetua Namgung Sang-in menghentikannya. Meski bahkan sampai di detik itu juga, Dang Chonho tidak berbicara dengan mereka. Dan setelah mendengar itu, Somun pun teringat dengan tetua Dang Chonho. Lalu Somun pun bertanya kepada Hyung Jomun, apa yang harus dirinya lakukan? Apakah Hyung Jomun meminta dirinya diam-diam dan mundur? Namun meski begitu, Somun berkata kalau dia setidaknya harus bertemu dengan mereka. Setelah obrolan tegang tersebut selesai, Hyung Jomun pun bertanya tentang malam pertama Somun setelah melangsungkan pernikahan, sehingga membuat Somun merasa malu, karena Chunha yang ada di sekitar mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Hyung Jomun. Kemudian, Sang Cui Gae bertanya dengan busur rusak yang dibawa oleh Somun, dan Somun pun berkata, kalau busur tersebut ia beli dari toko saat di perjalanan menuju ke Gunung Hua. Namun busur tersebut langsung rusak setelah digunakan memakai teknik tembakan tak berbentuk, dan kemudian, Sang Cui Gae yang tak bisa membaca situasi di sekitarnya, dia pun berkata kalau busur yang dulu Somun gunakan, telah dibawa oleh keluarga Dang, sehingga membuat suasana Somun mulai berubah kembali. Tetapi, Hyung Jomun mencoba meredakannya dengan berkata, kalau senjata panah yang dulunya dibawa oleh keluarga Dang, akhirnya telah dibawa oleh keluarga Namgung, dan ketika keluarga Namgung mencoba mengganti tali dari busur tersebut karena sudah mulai rapuh, Hyung Jomun berkata kalau busur baja tersebut berubah menjadi batang baja setelah tali itu dilepaskan. Namun, Somun yang mendengar itu pun beranggapan kalau Hyung Jomun sedang bercanda, karena busur baja tersebut sudah berumur ratusan tahun, dan mana mungkin ada yang percaya dengan omongan yang Hyung Jomun katakan. Dan meski Goak Geom-myung membenarkan hal tersebut, Somun tetaplah tak mempercayai hal tersebut, dan Sang Cui Gae juga berkata kalau meski Somun tak mempercayai hal tersebut, itu tetaplah kebenarannya, dan di sisi Hyung Jomun, dia yang berkata kalau awalnya tidak percaya dengan apa yang terjadi, tapi itu menjadi keributan di dalam koalisi Murim, karena ada desas-desus yang beredar, kalau roh Somun memasuki busur baja tersebut, yang bahkan seorang ahli senjata yang semasa hidupnya mengabdikan membuat senjata, tidak bisa menjelaskan fenomena tersebut, sampai-sampai dia berkata, kalau busur tersebut terbuat dari jenis baja yang langka yang tak dapat ditemukan di China, yang hanya bisa ditemukan di kota asal Somun saja. Ditambah, Goak Geom-myung berkata, kalau busur tersebut sangatlah aneh, karena begitu tali busur itu disambungkan lagi, tongkat baja itu kembali menjadi busur baja melengkung, dan karena mereka bertiga berkata seperti itu, Somun pun berkata kalau dia akan percaya dengan apa yang sudah mereka katakan. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun sampai di faksi Gunung Hua, dengan mereka yang disambut oleh para koalisi Murim, dan ketika sampai di hadapan mereka, Somun pun disambut oleh Namgung Geom dan tak lupa oleh anaknya Namgung Jin-ah, dan di dalam perjalanan menuju tempat para pemimpin koalisi Murim, Namgung Geom pun bertanya tentang keadaan tubuhnya, dan Somun pun berkata, kalau dia sudah pulih seperti semula. Namun tak berselang lama, Somun pun bertemu dengan Dang So-gi, dan berkata kalau sudah lama tidak bertemu, dan setelah mengucapkan salam, Somun pun berkata kalau dia akan berbincang dengannya nanti. Setelah Somun disambut oleh para pendekar koalisi Murim,
Namgung Hye yang datang dan melihatnya pun berkata dalam hatinya, kalau dia sangat bersyukur melihat Somun baik-baik saja. Namun terlepas dari itu, Namgung Hye pun bertanya-tanya, siapa gadis yang bersama Somun? Karena dia pikir, gadis tersebut pasti mempunyai hubungan lebih dengan Somun, dan di sisi Somun, dia yang melihat busurnya dipegang oleh Namgung Hye, dia pun bertanya, apakah busur tersebut adalah busur miliknya? Dan Namgung Hye pun membenarkan hal tersebut, dan mengembalikan busur tersebut ke pemilik aslinya, dan Somun pun berterima kasih kepada Namgung Hye. Setelah sambutan itu selesai, Namgung Geom pun mengajak Somun untuk masuk ke ruangan perkumpulan, karena sudah ada banyak orang yang menantikan kedatangan Somun, dan setelah memasuki ruangan tersebut, Somun pun memberikan hormat kepada para pemimpin, dan Namgung Sang-in pun menyambut kedatangan Somun, serta Biksu Yong-oh pun mengucapkan selamat karena Somun masih hidup. Setelah mereka duduk di tempat mereka masing-masing, Mok In-yong selaku dari faksi Jongnam, dia berkata kalau dia akan memberitahukan apa yang sudah mereka diskusikan, dan Somun yang mendengar itu, dia berkata, jika Mok In-yong memiliki sesuatu untuk diberitahu padanya, Somun berkata kalau dia akan mendengarkannya. Lalu, Biksu Yong-oh pun berkata, kalau untuk melawan racun dari Mandokmun, istana Dang mengumpulkan tanaman obat di dekat wilayah, dan Dang Ilgi yang juga pergi. Dia kembali dengan keadaan lumpuh, lalu bertanya, apakah itu ulah dari Somun? Dan Somun pun membenarkan hal tersebut. Kemudian tetua Hai Chonpung berkata apakah dirinya boleh mengajukan pertanyaan, dan Somun pun mempersilahkannya. Kemudian, Hai Chonpung pun berkata, kalau untuk melindungi Dang Ilgi, anggota kelompok Bokma juga ikut bersamanya. Namun, salah satu dari mereka tewas dan sisanya terluka. Dan Hai Chonpung mendengar, kalau orang yang bertindak adalah seseorang dari istana Pacheon yang berpergian dengan Somun, dan meminta penjelasan tersebut. Somun lalu berkata, kalau dia tahu hal tersebut, dan juga tahu kalau orang yang bersamanya berasal dari istana Pacheon, sehingga membuat Mok In-yong marah dan berkata, kenapa Somun berpergian dengan seseorang dari istana Pacheon, serta bertanya hubungan macam apa yang Somun miliki dengan orang tersebut, dan dengan tatapannya yang tajam, Somun pun bertanya siapa Mok In-yong, dan Mok In-yong pun berkata, kalau dia adalah pemimpin faksi Jongnam, dan yang mati adalah muridnya, dan setelah mengetahui hal tersebut, Somun pun memberikan hormat kepadanya. Tapi Mok In-yong yang marah pun berkata kalau dia tak membutuhkan salam dari Somun dan bertanya hubungan apa Somun dengan orang yang berasal dari istana Pacheon. Dan Somun pun menjawab, kalau dia dan orang tersebut sudah bersumpah setia, sehingga membuat Mok In-yong tambah marah. Tetapi dia pun ditenangkan oleh Namgung Sang-in, sehingga membuatnya ciut, dan di sisi Biksu Yong-oh, dia berkata, karena mereka sedang berperang dengan istana Pacheon, pria yang sudah bersumpah saudara dengan Somun melukai prajurit dari koalisi Murim, dan meminta penjelasan tentang hal tersebut. Somun berkata, kalau dia tahu saudaranya tersebut berasal dari istana Pacheon setelah melukai mereka. Namun, Mok In-yong yang terlanjur marah pun tak mempercayai omongan dari Somun. Dan kemudian Biksu Yong-oh berkata kembali, bagaimana bisa Somun bersumpah saudara tetapi tidak tahu tentang dirinya? Dan Somun pun berkata, kalau mereka terhubung secara spiritual, dan ketika bersumpah persaudaraan, Somun berkata kalau dia bahkan tidak mempertimbangkan siapa dia atau apa statusnya, karena mereka hanya bergaul dengan baik. Juga, saudaranya tersebut yang bersumpah adalah orang yang menyelamatkan hidupnya, dan setelah mendengar hal itu, Biksu Yong-oh berkata, kenapa Somun tidak menghentikan pertempuran tersebut sedangkan Somun sudah tahu kalau mereka dari koalisi Murim, karena menurut Biksu Yong-oh, Somun sangatlah kuat yang mungkin bisa menghentikan mereka, dan Somun pun berkata, kalau saat itu, satu-satunya yang dia lihat hanyalah Dang Ilgi. Tak berselang lama, seseorang pun datang ke ruangan tersebut, dan ternyata itu adalah Dang Chonho. Somun lalu berdiri dan memberikan salam kepada Dang Chonho sambil bertanya dengan keadaannya, dan Dang Chonho, dengan lesu dia meminta Somun untuk berkenan keluar sebentar karena keluarganya ingin mengatakan sesuatu.
Setelah mereka keluar, Dang Chonho yang mewakili keluarganya pun meminta maaf atas kesalahan keluarganya, dan Namgung Sang-in, dia yang menjadi penengah pun berkata, kalau dia tahu dirinya tidak dalam posisi untuk mengatakan suatu hal, tetapi Namgung Sang-in berkata kepada So Moon untuk mencoba memikirkan baik-baik, karena mereka atau keluarga Dang juga mengalami kesulitan, dan di sisi So Moon, dia pun lalu berkata kepada Dang Sohee, kalau sudah lama mereka tidak bertemu, dan Dang Sohee yang ketakutan pun sambil terbata-bata ia menjawab dengan mengatakan, iya. So Moon lalu meneruskan perkataannya, kalau 6 bulan sudah berlalu tapi waktu tersebut seperti selamanya. Karena dia tidak tahu bagaimana dirinya ingin bertemu dengan Dang Sohee. Kemudian, Dang Munchon berkata, kalau di saat itu, mereka tidak tahu dengan benar siapa So Moon dan membuat kesalahan besar, dan Dang Munchon, dia berkata kalau dia hanya bisa meminta maaf. Lalu, So Moon pun bertanya, apakah Dang Munchon baru saja mengatakan kesalahan dan meminta pengampunan setelah menghancurkan tubuhnya dan menyebut itu sebuah kesalahan? Sehingga membuat So Moon tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Dang Munchon pun berkata kembali, kalau dia hanya bisa meminta ampunan dari kesalahannya. Dan di sisi Dang Munseong, dia juga ikut berkata, kalau semua orang dari istana Dang sudah merenungkan apa yang mereka telah lakukan terhadapnya, bahkan mereka juga telah memasang tablet peringatan untuknya dan Iron Blood, dan telah menghabiskan berhari-hari berduka untuknya. Meski Dang Munseong berkata kalau dia tahu bagaimana perasaan So Moon, Dang Munseong pun mencoba meminta ampunan kepada So Moon. So Moon yang mendengar itu pun berkata, kamu mengatakan kamu berduka, tapi bagaimana kamu berduka? Apakah kamu berbicara tentang bagaimana orang yang dihukum bisa beristirahat dengan tenang, tetapi yang menghukum tidak bisa beristirahat dengan nyaman? Apakah kamu mengatakan aku menghabiskan hari-hariku dengan damai, sementara mereka tidak? Dan setelah So Moon memperlihatkan bekas penyiksaan dari tubuhnya, para orang-orang dari koalisi Murim pun terkejut, karena bekas luka yang mereka lihat dari tubuh So Moon sangat mengerikan. Dan di sisi So Moon, dia pun melanjutkan perkataannya, dengan mengatakan, apa seenggaknya aku harus bersyukur karena wajahku tidak seperti ini. Dokter yang menyembuhkanku mengatakan aku boleh bergerak lagi, tetapi seni bela diri tidak mungkin. Dia mengatakan itu padaku, seseorang yang berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya. Aku tidak bisa mengepalkan tinju dan meratapi diriku sendiri setiap malam memikirkan balas dendam. Sementara putus asa, aku melakukan segalanya untuk pulih. Aku ingin mati, tetapi memikirkan Iron Blood yang mati menggantikanku, dan orang-orang yang tertawa sambil melemparkan garam pada luka tusukku. Aku bertahan, aku mungkin pernah hidup, tapi bagaimana dengan Iron Blood? Bagaimana dengan burung yang berjuang untuk memperjuangkanku? Makhluk yang kalian anggap tidak penting adalah keluargaku. Iron Blood mati begitu tiba-tiba tepat di depanku. Aku memohon kepadamu untuk menyelamatkan nyawa Iron Blood, namun kau dengan kejam membunuhnya. Kesedihan? Siapa yang berani membicarakan kesedihan di depanku? Dan di sisi Chunha, dia yang mendengar itu dan mengetahui keadaan So Moon saat pertama kali menolongnya, dia pun tak bisa membendung rasa sedihnya yang membuatnya meneteskan air matanya. Lalu, di sisi Dang Munchon, dia pun langsung bersujud dan berkata, kalau hidupnya bisa meredakan amarah So Moon terhadap keluarganya, dia dengan sukarela akan menyerahkan hidupnya tersebut. Namun, anaknya Dang Sohee yang melihat itu pun menyuruh ayahnya untuk bangun. Kemudian berkata kepada So Moon untuk membunuhnya saja, karena yang melakukan kekejaman terhadapnya adalah dirinya dan Dang Ilgi. Dan karena So Moon sudah membalaskan dendamnya kepada Dang Ilgi, Dang Sohee berkata kalau tinggal dia saja yang tersisa dan meminta So Moon untuk membunuhnya dan jangan melibatkan keluarga Dang yang lain. Tetapi ayahnya menyuruh Dang Sohee untuk mundur. Namun meski disuruh mundur, Dang Sohee terus bersikeras kalau dia akan membalas kesalahannya dengan menyerahkan nyawanya tersebut. Lalu, Chunha yang berada di belakang So Moon pun mencoba untuk menghentikan pertikaian tersebut, dengan dia yang mengatakan, cukup, semua orang mengerti penderitaanmu. Orang-orang ini merenungkan kesalahan mereka juga. Kamu tidak bisa membunuh orang tua seseorang di depan mereka, membunuh anak seseorang di depan orang tuanya bahkan lebih buruk. Tidak peduli seberapa benar kamu,
Aku tidak ingin melihat siapapun mati. Aku bahkan tidak ingin memikirkan kehilanganmu jika terjadi pertarungan yang hebat. Yang lebih aku benci, adalah bagaimana bayi kita bisa tumbuh tanpa ayah. Sehingga membuat Somun terkejut, karena dia baru tahu kalau istrinya tersebut sedang mengandung anaknya. Saat Somun terkejut dengan ucapan Chunha kalau dirinya sedang mengandung, tak berselang lama Hyung Jo-mun pun berkata kepada Somun dengan menggunakan teknik telepati, kalau di beberapa waktu yang lalu, karena kulit Chunha terlihat tidak bagus dan sering mengalami kelelahan, Hyung Jo-mun pun berinisiatif memanggil tabib untuk memeriksanya, dan hasil tak terduga, kalau Chunha sedang mengandung anaknya Somun. Kemudian berkata kembali kepada Somun, kenapa bisa dirinya tidak menyadari hal tersebut terhadap istrinya itu. Lalu, Somun pun menghampiri Chunha dan berkata, kenapa dirinya tak menyampaikan perihal tersebut, dan Chunha pun berkata, kalau dia juga tidak tahu. Lalu meminta Somun untuk mengakhiri balas dendamnya. Di saat Somun sedang kebingungan terhadap balas dendamnya terhadap keluarga Dang karena ulah mereka yang membuat Iron Blood mati, di sisi Dang Chonho, dia lalu bersujud dan berkata, kalau karena kecerobohannya, kejadian tersebut menjadi seperti itu karena dirinya tidak becus mendidik anaknya yang menggantikannya menjadi pemimpin keluarga Dang. Dan Somun yang melihat itu pun menghampiri Dang Chonho lalu memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan Dang Chonho dengan air matanya yang mengalir, dia pun meminta belas kasihan kepada Somun, untuk memaafkan apa yang sudah keluarganya lakukan. Dan akhirnya, Somun yang melihat ketulusan hati dari Dang Chonho pun berkata, kalau dia akan melupakan apa yang sudah terjadi dengan keluarga Dang, sehingga membuat Dang Chonho pun merasa senang dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Somun. Setelah Somun meneguhkan hatinya kalau dia tidak akan membalaskan dendamnya, Chunha pun datang dan berkata kalau keputusan Somun sudah sangat benar, dan Somun pun berkata, kalau mereka harus segera pergi dari tempat tersebut untuk pergi ke kampung halamannya karena dia tidak ingin berurusan lagi di tempat tersebut, dan Goak Geom-miung pun datang menghampirinya untuk memberikan baju ganti yang telah Somun sobek. Setelah mengganti baju, Somun pun lalu meminta maaf karena dia sudah terburu-buru menyerang ke keluarga Dang. Dan Dang Munchon pun berterima kasih karena Somun sudah mempertimbangkan tentang kesalahan keluarganya. Lalu, Namgung Sang-in bertanya, kemana tujuan selanjutnya Somun? Dan Somun pun berkata, kalau dia akan pergi ke kampung halamannya. Namun di sisi Hyung Jo-mun, dia yang mendengar itu pun berkata kepada Somun, kalau mereka bertiga tidak akan membiarkan Somun pergi begitu saja karena mereka baru bertemu. Dan jika Somun bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya, Goak Geom-miung berkata kalau Somun pergi saja sendiri, dan mereka akan menahan Chunha. Dan karena hal tersebut, Somun pun berkata kalau dia akan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dulu dengan mereka sebelum pergi dari daratan China. Setelah kondisinya sudah kondusif kembali, mereka pun mengajak Somun untuk memasuki ruangan kembali. Namun ketika Somun melihat burung yang sedang terbang di atasnya, dia pun merasa sedih. Karena dia teringat dengan Iron Blood yang tidak bisa kembali ke kampung halamannya bersama-sama lagi. Lalu, Somun pun teringat dengan perkataan Dang Sohi pada saat menyiksanya, kalau dia pernah memerintahkan Dang Ilgi untuk memotong kaki dari Iron Blood untuk mengambil cakarnya. Dan karena hal tersebut, Somun pun bertanya kepada Dang Munseong, kalau di beberapa waktu yang lalu saat dirinya berkata kalau mereka sudah membuat tablet memorial, Somun berkata kalau Dang Sohi saat memotong kaki Iron Blood berkata kalau dirinya hanya membutuhkan cakarnya saja, dan karena hal tersebut, Somun meminta cakarnya tersebut untuk dikembalikan, dan ketika para pendekar koalisi Murim mendengar hal tersebut, mereka pun mulai merasa panik, karena cakar tersebut telah dijadikan aksesoris gelang oleh Dang Sohi, dan di sisi Dang Munchon, Dang Munseong serta Dang Sohi, mereka pun mengalami hal yang sama. Dan ketika baju Dang Sohi melorot sehingga menunjukkan cakar Iron Blood yang sudah ia ubah menjadi aksesoris gelang dan ia memakainya, Somun yang melihat itu pun akhirnya tak bisa lagi membendung amarahnya kembali. Di tempat lain,
Di saat Biksu Seonje dan Gu Yangpong yang sedang bermain catur tradisional China, Biksu Seonje berkata kalau dia sedikit khawatir, kalau dia mendengar Somun telah kembali hidup-hidup, dan ketika melihat ekspresi Gu Yangpong biasa saja, Biksu Seonje pun berkata, kenapa dirinya tidak terkejut setelah mendengar orang yang mati kembali hidup-hidup, dan Gu Yangpong pun berkata, kalau dari awal, dirinya tidak akan percaya kalau orang seperti Somun bisa mati dengan mudah, dan Biksu Seonje pun bersependapat. Tetapi yang ia khawatirkan bukanlah perihal tersebut, tetapi karena Istana Dang yang telah melakukan beberapa hal kejam terhadap Somun. Namun, Gu Yangpong berkata, apakah akan terjadi sesuatu yang mengerikan? Karena Gu Yangpong berpendapat, kalau Somun mempunyai hati yang baik dan kemungkinan akan memaafkan keluarga Dang. Namun meski begitu, Biksu Seonje berkata kalau seni bela diri Somun sangatlah hebat, dan kalau terjadi kesalahan sedikit pun yang membuat Somun murka, Biksu Seonje berkata kalau mungkin akan banyak orang yang mati. Namun Gu Yangpong yang berkata kalau kejadian tersebut nantinya terjadi. Gu Yangpong mengusulkan untuk mengirim Biksu Mumu untuk menghentikan Somun. Karena tidak peduli seberapa kuat Somun, Gu Yangpong berpendapat kalau dia tidak akan mengalahkan Biksu Mumu. Namun di sisi Biksu Seonje, dia yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, kalau sepertinya Gu Yangpong tidak tahu semengerikan apa seni bela diri yang Somun miliki, yang bahkan Biksu Mumu pun mungkin tidak bisa menandinginya. Dan di saat Gu Yangpong berkata kepada Biksu Seonje untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut, mereka berdua pun terkejut, karena mereka merasakan aura yang sangat mengerikan terpancar di tempat koalisi Murim. Dan karena hal tersebut, Biksu Seonje pun berkata kalau dia harus pergi ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kembali ke tempat koalisi Murim, Somun yang sudah tak bisa membendung amarahnya pun sambil tersenyum dia berkata, bukankah ini adegan yang lucu? Bukankah kamu mengatakan kamu merenungkan apa yang kamu lakukan? Dan bukankah kamu mengatakan kamu meletakkan tablet peringatan dan membuat persembahan? Aku memaafkan bahkan tanpa mengetahui kamu mengubah cakar Iron Blood menjadi aksesoris. Seberapa keras menurutmu Iron Blood akan menertawakanku karena mundur dari hanya beberapa permintaan maaf? Apa yang akan dia katakan padaku? Aku yakin ia akan mengatakan bahwa orang lain yang akan tertawa terakhir. Di sisi Dang Muncon, dia yang mencoba meluruskan hal tersebut pun berkata, kalau itu adalah kesalahpahaman, dan Somun pun bertanya, kenapa ada cakar Iron Blood di pergelangan tangan Dang Sohi? Dan ketika Somun melangkahkan kakinya menuju Dang Sohi, dia pun lalu dihadang oleh Chun Ha. Tetapi, dengan tatapannya yang tajam, dia pun berkata kepada istrinya tersebut untuk menyingkir dan jangan ikut campur. Karena kalau dia bersikeras seperti itu, Somun berkata kalau dia tidak tahu apa yang akan terjadi terhadapnya. Dan ketika mengeluarkan aura Ki membunuhnya, Chun Ha yang selaku cuman orang biasa pun mulai terpengaruh, dan hal yang sama dialami oleh pasukan koalisi Murim, mereka pun mulai merasakan efek dari pancaran Ki yang Somun keluarkan, dan di sisi para pemimpin koalisi Murim, mereka pun diingatkan oleh Namgung Sang-in untuk menjaga mental mereka dan menyuruh mereka untuk menenangkan diri dengan berbicara menggunakan teknik telepati, serta Namgung Sang-in bertanya-tanya, apa yang harus mereka lakukan terhadap situasi tersebut? Dan di sisi Mok In-yong, dia yang masih memendam dendam terhadap Somun karena muridnya yang dilukai oleh Huan Ya, dia pun berteriak kepada Somun, kalau Somun sangatlah egois, karena cuman gara-gara burungnya Iron Blood, dirinya ingin membunuh seseorang dan menyuruhnya pergi. Tetapi Somun yang mendengar itu pun tak menggubris perkataan Mok In-yong dan terus berjalan menghampiri keluarga Dang. Dikarenakan peringatannya tak didengar oleh Somun, dia pun memerintahkan murid-muridnya yang berasal dari faksi Jongnam untuk menghentikan Somun. Dan setelah Somun dihadang oleh mereka, salah satu dari mereka yang bernama Oh Sang sekaligus murid langsung dari Mok In-yong, dia berkata kepada Somun untuk berhenti dan memohon pengampunan. Dan di waktu yang sama, dia berkata dalam hatinya, kalau dia mendengar dari para pendekar kalau seni bela diri Somun sangatlah hebat, tetapi dia menganggap kalau rumor tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Dan Oh Sang yang berkata kalau dia bisa menghentikan Somun dengan seni bela dirinya,
Dia beranggapan kalau dia akan terkenal dan namanya akan disebut di seluruh China. Dan Oh Sang yang mengetahui kalau So Moon dikenal karena keahliannya menggunakan busur. Dia beranggapan kalau dia diuntungkan, karena senjata jarak dekat seperti pedang lebih diuntungkan. Kemudian berteriak kepada So Moon untuk berlutut dan segera untuk memohon. Dan kalau So Moon tidak mau menuruti perkataannya, Oh Sang berkata kalau dia akan mengirim So Moon ke neraka. So Moon yang menganggap dirinya hanya keroco, dia pun dengan tegas menyuruhnya untuk minggir. Dan Oh Sang yang berkata kalau dia tak mau mengikuti perkataan So Moon. Dia pun menyuruh So Moon untuk membuatnya menyingkir dari jalannya. Dan karena hal tersebut, So Moon pun dengan cepat bergerak ke hadapannya. Dan saat Oh Sang akan menarik pedang dari sarungnya, So Moon pun terlebih dahulu mencekiknya. Kemudian berkata kepada Oh Sang, apakah dia ingin mati karena menghalanginya? Dan di sisi Mok In Yong, dia yang melihat muridnya akan dibunuh oleh So Moon. Dia pun berkata untuk melepaskannya, dan para murid faksi Jong Nam yang melihat itu pun langsung serentak melompat untuk menyerang So Moon secara bersamaan. Tetapi So Moon dengan mudahnya menghindari serangan tersebut dengan cara melompat sambil mencekik Oh Sang. Dan Oh Sang yang terlihat akan kehabisan nafas. Mok In Yong pun menyuruh So Moon kembali untuk melepaskan muridnya tersebut. Dan So Moon pun berkata, kalau Mok In Yong ingin muridnya tersebut dilepaskan. So Moon berkata kalau dia harus turun dan langsung melawannya. Kemudian, So Moon pun mengambil pedangnya Oh Sang dan melemparkannya ke arah Mok In Yong. Dan Mok In Yong yang menangkap muridnya tersebut, dia pun terdorong karena kuatnya lemparan yang So Moon lakukan. Mok In Yong yang merasa dipermainkan oleh So Moon, yang umurnya jauh di bawahnya, dia pun merasa mendapatkan penghinaan yang begitu besar, dan karena hal tersebut, dia pun tak bisa membiarkan hal tersebut dan langsung bergerak menyerang So Moon dengan bertubi-tubi dengan teknik yang diajarkan oleh faksi Jong Nam yang diturunkan turun-temurun, yang membuat orang-orang yang melihat itu pun merasa kagum. Namun di sisi So Moon, setelah memblokir semua serangan tersebut, dia berkata kepada Mok In Yong, kenapa berani-beraninya menantangnya dengan keterampilan yang sangat buruk seperti itu. Lalu, So Moon pun menggunakan teknik tekanan Gung Tai, sehingga membuat Mok In Yong terkejut. Tetapi dia masih bisa menghindari serangan tersebut, namun setelah menghindarinya, So Moon yang melihat celah pun langsung menyerangnya kembali yang membuat Nam Gung Sang In berteriak kepada So Moon untuk tidak menyerangnya. Tetapi So Moon tetap menyerang Mok In Yong, dan dengan sekali tebasan, Mok In Yong pun akhirnya mati dengan serangan So Moon tersebut. Sehingga membuat murid-muridnya dari faksi Jong Nam terkejut, tak terkecuali dengan Nam Gung Sang In. Sekaligus dia bertanya-tanya, apa yang harus dia dan para koalisi Murim lakukan. 9 faksi besar, terkadang ada faksi yang lebih kuat dari anggota 9 faksi besar. Namun, tidak ada yang bisa melampaui 9 faksi besar. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan 9 faksi besar yang telah mengatasi krisis yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Terkadang akan ada konflik dan permusuhan. Namun, itu adalah masalah internal. Ketika menghadapi musuh seperti Istana Pacheon atau ketika satu faksi menghadapi bahaya, mereka bersatu menjadi satu. Ini berlaku untuk 5 keluarga terkuat yang menjaga netralitas antara keluarga Peng dan Huan Bo. Tentang keluarga Dang dan So Moon bukanlah hubungan mereka dengan So Moon, melainkan pertimbangan mereka terhadap keluarga Namgung. Setelah So Moon membunuh Mok In Yong selaku ketua dari faksi Jong Nam, Hyung Jo Moon yang melihat itu pun berkata, kalau situasi tersebut akan menimbulkan masalah besar yang menyebar ke 9 sekte yang sudah bersatu. Dan di sisi So Moon, setelah membunuh Mok In Yong, dia sambil menyeringai pun berkata kepada pemimpin keluarga Dang, bukannya dirinya mengatakan di beberapa waktu yang lalu sudah merenungkan dan meminta maaf. Lalu tak berselang lama, seseorang pun datang dan berkata kalau dirinya akan menghentikan So Moon untuk membantai keluarga Dang. Serta pria tersebut pun berkata kalau So Moon harus membayar apa yang sudah ia lakukan terhadap pemimpin Mok In Yong. Dan diketahui, dia bernama Guak Hua Wol dari Gunung Hua, sekaligus kakak dari Guak Geom Myung. Di saat So Moon akan melawannya, dia pun mendengar perkataan Guak Geom Myung dengan menggunakan teknik telepati. Kalau pria yang ada di depannya adalah kakaknya. Lalu,
Guak Huawol berkata kembali kepada Somun, kalau sebagai anggota 9 sekte yang sudah bersatu, dirinya akan membuat Somun membayar apa yang sudah ia lakukan, dan Somun pun berkata, kalau dia tidak ingin bertarung dengannya, karena dia baru tahu kalau dirinya adalah kakak dari temannya tersebut, sehingga membuat Guak Huawol pun mengolok-ngolok Somun dengan mengatakan kemana perginya semangat bertarung Somun. Dan di sisi Somun, dia yang diminta oleh Guak Geom-miung untuk tak membunuh kakaknya. Dia pun menjanjikan hal tersebut kepada Guak Geom-miung, dan pertempuran mereka pun akhirnya terjadi. Guak Huawol yang menyerang Somun dengan teknik kuda-kuda bunga plum ke-36. Somun pun masih bisa menghindari serangan tersebut, dan di saat serangan tersebut dilancarkan tetapi Somun bisa dengan mudah menghindari serangan tersebut. Hal itu pun membuat master dari Guak Muung merasa terkejut, dan di sisi Guak Huawol, dia yang tak bisa mendaratkan serangan tersebut terhadap Somun. Dia pun mulai merasa frustasi, karena kecepatannya berbeda jauh dengan Somun. Namun meski begitu, Guak Huawol tidak bisa mundur dengan begitu saja dan bertekad akan menggunakan teknik pamungkasnya meski dirinya baru mencapai tahap kelima yang mengartikan kalau tahap itu masihlah kurang. Sehingga membuat Guak Muung serta masternya yang melihat kuda-kuda yang diperagakan oleh Guak Huawol pun terkejut, karena mereka tahu, kalau Guak Huawol akan menggunakan teknik 18 seni pedang kelopak jatuh, dan di sisi Guak Huawol, dia pun langsung menyerang Somun dengan teknik tersebut. Tetapi Somun masih bisa menghindari serangan itu. Di saat Guak Muung dan masternya berkata kalau satu-satunya cara Somun untuk terhindar dari kecepatan serangan tersebut adalah mundur, Somun yang mendengar itu pun berkata, kalau dia tidak akan mundur, dan ketika mereka bersiap-siap akan beradu kecepatan saat menyerang satu sama lain, para pendekar koalisi Murim pun sudah tak sabar melihat kecepatan serangan mereka, dan ketika hal tersebut dimulai, tak diduga Somun pun berhasil menjatuhkan senjata Guak Huawol, sehingga membuat Guak Huawol pun mengakui kekalahannya. Lalu, Somun pun berkata kalau teknik yang digunakan oleh Guak Huawol adalah teknik pedang yang bagus, dan Guak Huawol pun berterima kasih. Lalu, dia bertanya, teknik apa yang digunakan Somun tersebut, dan Somun pun berkata, kalau teknik tersebut adalah teknik pedang kesatuan rangkap 3 yang tak tertandingi. Bentuk pertama, pedang tanpa akhir. Dan setelah mengetahui nama teknik hebat tersebut, Guak Huawol pun berkata, kalau di suatu hari nanti, dirinya akan melampaui teknik miliknya Somun. Dan Somun pun berkata, kalau dia akan menantikan waktunya itu. Di saat Somun sedang berbicara dengan Guak Huawol, tak diduga murid dari faksi Jongnam pun mencoba menyerang Somun dari belakang. Tetapi Somun dengan sigap menyerangnya terlebih dahulu kemudian menyerang yang lainnya. Oh Sang yang melihat itu pun lalu memerintahkan pendekar dari faksi Jongnam yang tersisa untuk menyerang Somun. Dan meski mereka serentak menyerang, Somun dengan mudah membunuh mereka sekaligus. Kemudian pendekar dari keluarga Dang yang mulai menyerang Somun pun langsung dibunuh dengan cepat. Sehingga, hal tersebut pun mulai menjadi situasi yang lebih mencekam. Sehingga membuat Dang Chonho merasa frustasi dengan keadaan tersebut. Dan di sisi Biksu Yong-oh, dia yang tak bisa membiarkan Somun terus membunuh setiap pendekar pedang koalisi Murim. Dia pun mulai mempersiapkan para kelompok biksu yang tergabung dalam kelompok 108 nafsu untuk menghentikan pembantaian tersebut. Dan di sisi Somun, dia yang sudah bersiap untuk melawan mereka. Dia pun dikejutkan oleh Namgung Hye yang sudah bersiap-siap untuk bertarung membantu dirinya. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.